kenapa sakral? Nah, karena di dalam proses menari ini melibatkan banyak pihak. Kan hanya kemauan laki dengan perempuan. Ada kesalahan persepsi bahkan sebagian orang ketika saya coba riset kecil pada masyarakat suku Sasak di bagian selatan, dia masih kekeh menyebut bahwa menari itu tepaling. Tahun 2024 ada kawin gantung nih. Ada kawin gantung ini. Yang perempuan dari Sakre, yang laki dari Labu Api. Perempuannya sedang sekarang saat di Saudi sekarang. Ketemu di media sosial, laki ini kekeh pengen nikahi perempuan yang sedang di Saudi. Lalu saya datangi, ikut juga. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, sudah lihat nih, ada dua sahabat, dua dokter duduk di sini. Wah, ini mengumpulkannya ini luar biasa ini. Ini dua sahabat hebat saya, Ayahanda beserta sahabat di TPRI, sahabat di akademisi juga di UIN, luar biasa. Mi, assalamualaikum Mi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baik, sudah hadir Mi Sajim di sini beserta Bang Dr. Chai. Akhirnya Bang Chai duduk di sini. Datang juga, sampai juga ya. Sampai pada tujuan. Iya, oke. Nah, menarik. Sudah cukup lama nih sebetulnya kita ingin bahas ini Mi. Mungkin podcast kita sebelumnya Mi ya. Yes. Waktu kita bahas ke Cimol Mi. Ya, di situ ada juga muncul sebuah materi yang cukup menarik karena ini permasalahan kita yang ada di Nusa Tenggara Barat khususnya. Kita berbicara Sasak. Nah, Mi, kalau berbicara menari, nah ini kok berita akhir-akhir ini yang lihat di medsos maupun di media online itu lebih banyak menyoroti menari ini dari yang hal-hal minor, Mi. Menari, ada bahkan yang menyatakan bersembunyi di balik tradisi menari. Dan di situ ada ternyata menari kudi atau bisa jadi menari di bawah umur yang menjadi permasalahannya. Sehingga masalahnya nanti gunung esnya stunting. Nah, di situ muaranya. Nah, kalau kita berbicara menari, sebetulnya menari di Sasak ini seperti apa yang ada di saat apa yang berkembang saat ini, Mi? Jadi menari cara Sasak ini kan. Sesungguhnya adalah sangat sakral. Nah, kenapa sakral? Nah, karena di dalam proses menari ini melibatkan banyak pihak. Kan hanya kemauan laki dengan perempuan. Ini melibatkan orang tuanya, melibatkan sesepuh. Satu contoh misalnya, ketika seorang laki menganggap diri sudah cukup umur, pastilah dia menunjukkan keinginannya pada orang tuanya. Betul. Dan orang tuanya juga begitu. Tidak mengambil keputusan sendiri. Pasti dia tanya pada tetua-tetua yang ada di kampungnya. Betul. Nasan ini mami, niki bayin pelinggih dan niki merangan jak merari, nunasan. Saya rana kanak no. Ini kadang kan? Ini serius nih. Iya. Ane masun arana. Masun ni dek cocok merari ini le bulan Sapar. Jemaah ini anteh le bulan Zulhijjah tahun cocok. Nah, saya ente bayitan ni langan bagus. Pengelampannya karena kini sekali lagi pengelampannya. Berarti ini kita berpikir hal-hal yang sudah baik. Ini kan pengelampan. Itu tanda kutip diartikan sebagai perjalanan hidupnya menuju kebaikan, maka dia harus tempuh lewat proses ABC. Itu kan sakral sekali itu. Ya, betul. Jadi memang mulai dari proses berarti dari sejak awal memang ini menjadi kita dudukkan dulu bahwa sesuatu hal yang sakral dan prosesnya itu memang tidak mudah. Tidak mudah itu kan. Nah ini cuman kan belakangan ini kan oleh perkembangan teknologi, perkembangan zaman, kemudian perubahan pola hidup, pola berpikir. Nah ini sedikit terdegradasi hal-hal yang sifatnya menari yang mengandung nilai moral yang sangat luhur itu. Nah inilah yang menjadi kekhawatiran kita. Kekhawatiran orang tua dan menjadi kekhawatiran masyarakat atas fenomena yang terjadi sekarang ini. Bahkan menari ini sering melahirkan implikasi-implikasi negatif di dalam perkembangan masyarakat. Negatif ini artinya bawaan dari cara-cara menari. Nah, ini saya beralih ke Bang Chai. Bang Chai,
Kalau saya ketik di Google nih, merari sasa, yang adanya itu proses yang disoroti adalah melarikan anak gadis. Nah, itu saja yang banyak kita temukan. Kita memang harus akhirnya memiliki banyak lagi referensi yang meluruskan ini. Nah, Bang Cai dalam pandangannya ini sebagai akademisi ini dan pemerhati juga di bidang ini, gimana menurut Bang Cai merari bahwa sama saja equalnya nih sama dengan membawa lari atau memaling atau menculik, narasi-narasi yang banyak kita temukan. Gimana menurut Bang Cai? Baik, ini menarik kalau kita bicara menari. Ada beberapa elemen dasar yang menyebabkan masyarakat yang menyebut bahwa menari itu paling atau dilarikan atau diculik. Padahal pada masyarakat suku Sasak sebenarnya di beberapa komunitas masyarakat Sasak sebenarnya ini masih sifatnya debatable. Mana sebenarnya kekhasan yang digunakan ketika menyebut merari? Apakah merari itu melarikan atau mencuri atau sebenarnya tebait? Ini ada kesalahan persepsi bahkan sebagian orang ketika saya coba riset kecil pada masyarakat suku Sasak di bagian selatan, dia masih kekeh menyebut bahwa merari itu tepaling. Tepaling. Tapi sebagian orang menyebut bukan tepaling. Tidak juga dilarikan atau dicuri. Curi juga konotasinya berbeda lagi. Sebenarnya merari itu sebuah kegiatan ibadah yang memiliki nilai sakralitas yang sangat tinggi. Lalu orang menyebut, bahkan orang-orang luar menyebut merari itu adalah kebiasaan masyarakat adalah hasil curian. Tepaling senina nih. Akibat dari sebuah perilaku yang disebut maling. Nah, ini kan sebenarnya penggunaan istilah itu perlu kita luruskan bahwa merari itu bukan semata yang disebut merari, yang saya sebut tadi adalah tercuri. Tetapi sebenarnya kalau kekhasan masyarakat suku Sasak sebenarnya bukan dicuri, bahkan ada yang disebut sebenarnya telaku sebenarnya yang ada. Tapi saya coba cross check lagi di masyarakat suku Sasak di sebagian selatan. Oh tidak, kami harus larikan. Itu sebagai sebuah komitmen kejantanan para lelaki masa dulu. Dulu. Tapi sekarang kan berbeda tatanan sosial kita. Apakah masih relevan tidak dengan dalam tanda kutip mengambil diam-diam? Mengapa terjadi diam-diam? Kan dulu kan menurut cerita orang-orang tua kami adalah perempuan Sasak itu adalah luar biasa hebatnya. Mengapa? Suku Sasak, perempuan Sasak itu tidak cukup hanya dipidang oleh satu laki. Beda sama sekarang. Kalau satu parkir motor depan pintu rumahnya ditebani. Jadi ini sebenarnya mengapa kontestasi yang saya sebut tadi mengambil perempuan cara diam-diam, karena di situ ada proses kontestasi. Kontestasi siapa yang kuat, siapa yang cerdik, dia yang dapat. Walaupun di situ mungkin dalam konteks suku bangsa Sasak yang saya baca di beberapa literatur, belum tentu juga perempuannya ada yang cinta. Ada juga demikian, tapi ada juga atas dasar cinta. Dait ke bares tuh, tahu bares tuh neket masjid, teduk-teduk, diam-diam. Nah, artinya biar tidak diketahui oleh orang tuanya. Mengapa tidak orang perempuan dulu tidak mau diketahui oleh orang tuanya? Jangan-jangan orang tuanya juga mungkin masih ada ikatan dengan yang lain. Nanti kita lihat misal di proses yang disebut dengan kawin gantung. Ada juga kemungkinan mengapa diambil diam-diam atau ada perjanjian di luar. Mungkin karena orang tuanya juga ada ikatan kecil yang barangkali mau mengikat si perempuan biar tidak diambil oleh orang. Artinya faktanya menurut saya menari ini ada tradisi bangsa suku Sasak yang mungkin kita juga harus relevansikan. Apakah dengan cara diambil diam-diam perjanjian di luar-luar masih lepas dengan kita. Saya melihat beberapa masyarakat suku Sasak sudah mulai tidak digunakan lagi, bahkan orang sudah mulai luntur lah ya. Bukan luntur tapi proses adaptasi dengan realitas ke zaman kekinian. Karena sekarang kan tidak ada kontestasi kemudian persaingan dengan banyak lelaki. Artinya saya sebut tadi satu parkir mobil depan, laki-laki lain tidak mungkin akan berani datang. Berarti laki-laki sekarang perot, tidak seperti laki-laki zamannya Mami dulu. Mungkin begitu saya pembukanya. Ini perlu saya cross check di Mami ini. Ini kan generasi kita sedikit berbeda Bang Cai. Ya, seperti tadi perkembangan. Nah kalau Mami
Ini apakah yang dikatakan Bang Aca ini kalau kita cross check dulu, sempat dengar cerita nggak? Apakah beauty contest lah ya? Jadi beauty contest ini artinya perempuan Sasak itu memiliki banyak pilihan sesungguhnya. Nah, dan pada akhirnya solusinya balik lagi ke cerita Putri Mandalika yang agak berbeda sedikit itu. Nah, beauty contest itu apakah betul terjadi nih dulu? Ya, betul ya. Itu zaman saya masih kelas. Oh, masih. Wow. Jadi perempuan ini kan perempuan dulu ya. Iya. Ini kan tidak liar seperti perempuan sekarang. Rata-rata dijaga oleh yang kemanapun dia. Iya. Nah, sehingga demikian gitu kan. Iya. Seorang laki-laki dia harus menampakkan rasa percaya dirinya, kegagahannya, keberanian. Nggak ada istilah orang pacaran di pasar, di sekolah, nggak ada. Sebut bagaimana? Jadi laki-laki ini harus menunjukkan gentleman-nya itu mendatangi rumah si perempuan. Jadi itu konsep bidang yang harus ada di rumah itu. Dan itu perempuan itu pasti dijaga kalau dia oleh ibunya, oleh neneknya itu yang jaraknya kira-kira 10-15 meter. Oh, jadi teratur di situ. Kalau tadi Bang Cahaya mengatakan kalau ada satu mobil orang mundur, kalau orang dulu ini mobil, ini tantangan. Ini tantangan. Jadi Mami pemenang di antara banyak. Dulu ya pasti maju kan. Oke, benar. Cuma caranya sangat sportif. Nah, jadi ada awik-awiknya. Di sini kan ada penginang gitu kan, tempat rokok. Gitu. Nah, kalau bajang-bajang yang ngidang, sesuai dengan ada yang merokok, ada yang mama. Nah, kalau dia aneh-aneh, misalnya mau mendekat, mau pegang tangan, misalnya, pasti papunya atau ibunya berkeret, bilang kan, itu suatu kode. Oh, kamu jangan main-main, kamu datang sopan ke tempat saya. Ini putri saya, ini cucu saya adalah cucu yang terhormat. Kamu datang harus terhormat. Nah, ketika misalnya di luar ini neneknya atau ibunya si perempuan ini mendengar ini ada suara mesin sepeda motor dimatikan misalnya kan, atau cikar yang berhenti, dulu kan pakai kuda itu. Pakai kuda ya. Maka papunya atau ibu nanti memberikan kode, maka perempuan ini akan mendorong tempat inang ini atau tempat rokok ini kepada yang laki-laki ini, silahkan sampai di sini dulu karena masih ada tamu yang akan menyusul. Maka lah ini dia akan pergi dengan sportivitas. Jadi artinya begini, Mbak, kalau ada laki yang duluan, itu ada adab untuk ngantri. Ngantri. Kalau sekarang enggak, ngantri depan, tunggu, enggak ada itu. Nah, ada yang lebih vulgar. Katakan saja si perempuan ini sekarang dia jual kopi misalnya, kocan dagang kopi cantik misalnya. Kalau dulu kan Raja Kuning istilahnya kan, 17 Agustus ini kan rame, kan? Dia jualan. Nah, di sini juga laki-laki ini bersaing ini kan, tapi dengan hormat dia datang ke situ. Biar rajin kopi dia seket, bayar 500 itu kan. Nanti lagi datang ini, bayar 200, berani itu. Nah, bahkan yang terakhir ini kan tidak mau kalah ini kan, dia balik meja ini, berapa hitung semua. Itu caranya. Jadi hebat sportif itu kan, dan itu tidak terjadi apa-apa itu. Nah, begitulah cara orang-orang lama menunjukkan keseriusannya, tanda kutip ya. Nah, keseriusan dan tanggung jawabnya. Jadi sangat dihargai posisi seorang perempuan itu, bukan dimainkan itu kan. Wow, kalau di awal mendengar dua ini Bang Aceh dan Mi, jadi sesungguhnya saya melihat fenomena yang cukup terbalik memposisikan perempuan. Karena mohon maaf, cerita yang berkembang di luar, perempuan Sasak itu diposisikan mohon maaf rendah. Nah, tapi kalau mendengar cerita ini, sesungguhnya itu bentuk penghargaan posisi perempuan itu kan penilaian orang luar. Tapi kalau dari Sasak sendiri, begitulah orang Sasak menghargai perempuannya itu kan. Nah, kalau berdasarkan awik-awik ini nih, awik tadi sudah disebutkan. Nah, apalagi kira-kira yang menjadi ini buat orang tua. Ini kan sebetulnya pengawasan orang tua sebetulnya cukup ketat yang dulu. Nah, sehingga mampulah dia menjaga si anak ini sampai betul-betul dilepas proses merariknya. Nah, inilah yang menjadi fenomena kekinian. Orang tua oleh kemajuan teknologi
ternyata hampir alpa dia. Wow. Di dalam menjaga harkat dan martabat putra-putrinya. Jadi sekarang ini bukan hanya kita punya anak gadis ya. Bahkan kita punya anak laki pun sama susahnya sekarang ini. Karena sama-sama akan membawa fitnah. Ini kan kalau kita tidak hati-hati cara mengelola, ya mengarahkan dan mengasuh putra-putri kita. Bayangkan, tadi di awal disampaikan, sangat terhormat seorang laki datang mengunjungi rumah perempuan. Tapi sekarang kan kita tidak tahu. Ini anak-anak kita ini lewat video call, dia bisa saling cium macam-macam ini di dalam kamarnya sendiri. Lewat alat-alat yang sangat canggih ini. Dan orang tuanya tidak tahu di sebelah. Ini masalah ini. Kelihatannya anak ini tidak pernah keluar. Sesungguhnya ini secara mental dia sudah keluyuran kemana-mana ini kan dengan teknologi yang. Nah, inilah yang menjadi persoalan fenomena ini yang sudah mengejala di masyarakat saat ini. Tinggal sekarang orang tua ini harus mencari alternatif lain yang lebih mumpuni di dalam memanage, mengelola, mengawasi putra-putri. Ini yang harus Wow. Bang Cai, sebagai pendidik ini, saya kembalikan ini Bang Cai. Kita sebagai pendidik di kampus ini fenomenanya sangat luar biasa. Karena ada pergeseran, bahkan mungkin yang transformasinya sekarang lebih ngeri. Selain diawali dengan teknologi, sekarang adalah kebudayaan. Pop culture yang sekarang muncul, bagaimana kita dengan anak-anak kita ini, anak-anak didik kita ini dengan mudah sekali menyerap budaya luar. Dan sayangnya Mami juga tadi menyatakan bahwa ada yang alpa, bahwa orang tua itu tidak hadir dalam proses ini. Sebagai orang pendidik, Bang Cai, gimana melihat kalau gampang sekali kita kalau generasi kita berikutnya ini, ya mohon maaf dengan kondisi yang dijelaskan Mami tadi, kita nggak tahu, nggak mudah membayangkan apa yang akan terjadi berikutnya, Bang Cai. Bagaimana menurut Bang Cai? Literatur lama menunjukkan bahwa feodalisme itu di satu sisi dianggap sebagai sebuah ancaman untuk tidak bisa eksis masyarakat di mana saja karena unsur feodalisme. Tapi feodalisme dalam sistem tata kelola, misalnya urusan rumah tangga, sebagai misalnya pernikahan, perkenalan laki dan perempuan, di satu sisi dianggap tidak penting oleh masyarakat kita sekarang. Padahal dulu saya sebut tindih sekali orang tua kita. Nah nanti Mami yang saya berguru sama Mami Minda Doktor, orang tua kita tindih, anak juga tindih apa yang diucapkan oleh orang tua. Nggak boleh. Tapi masyarakat kita lama-lama akibat dari penetrasi hegemoni global, kemudian penetrasi budaya, kemudian itu menyebabkan lama-lama teralienasi dari subkultur kita masing-masing. Ini yang menandakan bahwa sesungguhnya orang tua itu lama-lama juga tergeser paradigmanya, kontestasi dalam rangka membina akal sehat dalam keluarga. Mengapa anak-anak? Ya tentu kembali pada orang tua. Faktor yang tidak kalah adalah faktor yang saya sebut adalah kulturasi budaya. Misalnya, adakah hubungannya? Saya kira banyak hubungannya, kulturasi budaya, penetrasi budaya asing, kemudian penetrasi budaya luar, sekularisasi. Itu juga yang mempengaruhi paradigma orang tua. Lama-lama dianggap midang itu tidak terlalu penting. Lama-lama tapi faktanya banyak orang tua yang galau, Minda, abang, anak perempuan saya kok tidak pernah ada yang datangi midang di Ayu. Banyak orang tua, coba dijajah. Saya pernah konsultasi komunikasi beberapa orang tua, tidak pernah saya lihat anak saya di Ayu. Tapi sebenarnya anaknya ya ada di Ayu digital yang mereka mengkonsumsi dua belah pihak. Di ruang-ruang privat mereka juga bisa berinteraksi dengan bicara apa saja, bahkan bisa juga menunjukkan erotisme dan danisme yang berbau tidak lagi sakral. Nah ini akibat dari ini. Oke, kembali ke yang tadi bahwa orang tua ya tentu apapun yang terasakan hari ini tidak lebih dari kuasa orang tua, potensi keluarga, impotensi orang tua. Kalau orang tuanya kuat, stamina kuat, strong dalam ragam hal, saya kira anak-anak tidak akan melakukan hal-hal yang kita tidak harapkan. Tentu saya tidak ingin disalahkan lembaga pendidikan di mana, guru di mana, dosen di mana. Kami kan terima hasil dari didikan, produksi dari orang tua. Tentu kami juga adalah persentase keberpihakan tenaga pendidik juga ada. Cuma lagi-lagi ini kembali pada orang tua. Yuk
masyarakat Sasak sebenarnya tindih pada nilai sakralitas agama, khususnya agama Islam. Kita kan bersendikan, kalau masyarakat luar bersendikan agama, syarat. Kita juga masyarakat Muslim bersendikan itu. Sama dengan merari, itu merari adalah suatu proses yang sangat sakral. Sebelum mereka diakadkan dalam bingkai ijab kabul, itu ada proses yang tadi disebutkan midang, ngayuh, kemudian ada proses-proses adat lain yang itu membutuhkan kekuatan eksternal dan internal berdasarkan syariat Islam. Ini kekuatan kita. Coba lagi kita dikepung oleh, Mami sering bicara di barat, maaf saya sebut, pengaruh dari Hindu Buddha, kemudian di timur kita dipengaruhi oleh Kristen, kemudian kita di tengah-tengah. Lalu Mataram NTB ini juga tempat bertemunya banyak orang. Lalu mereka juga datang. Coba saksikan, di jalan banyak yang erotis, naik motor erotis, banyak. Sampai rohnya hampir kelihatan ini. Kita tanya, ini dari mana orang-orang ini? Hampir sudah saya pernah kejar gadis, dedara, perempuan. Tapi sayang terhalau oleh satu, nggak bisa saya tanya. Ini kok sampai di sini? Saya mau tanya, apakah Adinda atau saudari orang Sasak enggak? Tapi faktanya, saya buka kartu. Saya juga nge-grab, Bang. Nge-grab. Tapi saya riset. Mami nggak tahu kalau saya nge-riset. Grab saya, Pak, nih. Sabtu Ahad saya nge-grab. Tapi riset, orang nggak tahu kalau saya riset. Naik banyak orang, saya tanya, ternyata wah luar biasa di NTB ini. Ada dari Lombok, dari Bima, Dompu, Sumbawa, Bali, dari Jawa Barat. Yang malam-malam, kalau malam Sabtu, malam Ahad, binal di Kota Mataram. Nah, itu binal nih, erotis, tidak lagi sakral. Makanya kalau udah bicara di unsur budaya kita harus tegakkan. Enggak. Kalau Mami nanti tajak malam-malam jalan-jalan, kita lihat di beberapa titik binal. Lalu apa yang pengaruh? Saya kira ini adalah interkoneksi yang maha dahsyat yang tidak kita mampu bendung, halangi. Mau tidak mau, kita juga sering mengatakan kalau modern ikuti ala sekunerisasi, barat dan sebagainya. Padahal kita punya cara yang sangat unik. Menggunakan sapu, menggunakan kopiah, itu tradisi. Sayangnya orang-orang tua kita tidak menganggap terlalu hebat kalau bersendikan budaya dan agama. Itu ceritanya. Ini pergeseran. Jadi pergeseran yang cukup serius, Mi. Betul. Sebagai tokoh masyarakat adat Sasak, Mi, apa yang kira-kira Mami harapkan ke depan ini? Khususnya bagi orang tua. Kalau saya memang madrasah pertamanya memang yang harus kita sorot gitu. Kalau saya tidak mengharapkan. Harapan ini kan nanti berbuat apa yang harus kita perbuat. Nah, kami sudah mulai mengajak, secara kebetulan juga saja di Majelis Adat Sasak. Ada kegiatan namanya Sabtu Budaya. Sabtu Budaya itu yang digagas oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Nah, kami tidak ingin Sabtu Budaya ini hanya dijadikan ajang seremonial aja, Mi, ya. Nah, padahal anak SMA, SMK ini adalah anak yang sedang, tanda kutip, pancaroba. Apa saja itu kita sampaikan cepat ditelan, mentah-mentah, tidak bijaksana untuk menyaring dan lain sebagainya. Di sini kami masuk. Majelis Adat Sasak memberikan arahan, memberikan pandangan-pandangan kepada anak-anak didik kita. Nah, kemudian juga kami mengajak Dewan Kebudayaan daerah bersama-sama. Kita harus pastikan bahwa anak-anak NTB ke depan, khususnya anak Sasak ini, tidak-tidaknya bisa menengok adab-adab luhur, nilai-nilai luhur yang pernah dimiliki oleh bangsa ini, oleh sukunya sendiri. Nah, tidak cukup sampai di situ. Ini harus gerakan dilakukan secara masif. Jadi, kami juga cawe-cawe bareng-bareng dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meluncing satu kegiatan yang namanya Remaja Pelestari Budaya. Remaja. Ini adalah supaya ada tanggung jawab moral dari guru-guru kita, anak-anak kita termasuk orang tua. Nah, sehingga nanti pada akhirnya kita melibatkan guru-guru ini tidak hanya sekedar mengajar, tapi juga dia harus mendidik. Sekarang kelihatannya guru ini kan yang mengajar, Ibu. Pendidikannya sangat minim. Nah, disinilah kita masukkan nanti hal-hal yang berkaitan dengan kearifan lokal itu bisa kita gunakan sebagai instrumen untuk mencoba memberikan gagasan-gagasan ideal kepada putra-putri kita yang masih remaja ini. Nah, mudah-mudahan dengan cara-cara demikian sedikit demi sedikit kekhawatiran kita kan
ada titik terang untuk menunjukkan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Itu makanya saya tidak banyak berharap. Ini kita harus berbuat. Luar biasa. Apapun perbuatan kita, peran kita, sedikit apapun, yang jelas kita sudah melakukan hal-hal yang konkret kepada generasi kita. Ini adalah yang kita lakukan. Wow. Jadi kalau sudah tahu nih, yang nonton konten ini ya, itu yang seharusnya terjadi. Ya, ini seharusnya terjadi. Namun ternyata ada permasalahan yang serius juga. Ini ada kaitannya dengan tumbuh kembang anak. Oke, kita masuk ke, kalau saya tertarik, ada fenomena juga ternyata kawin gantung. Ini pernah saya dengar juga ini. Seperti apa sebetulnya? Apakah ini menjadi solusi terhadap ketidakpatuhan kita terhadap awik-awik yang ada di masyarakat kita sendiri, sehingga muncul istilah kawin gantung? Mi, melihat fenomena ini apa sebetulnya yang keliru di tengah masyarakat kita, Mi? Ya, kami sesungguhnya keluarga besar. Nah, kira-kira di awal tahun 1900-an itu di keluarga-keluarga kita itu sudah dilaksanakan kawin gantung. Oke. Jadi ini udah lama. Iya. Jadi itu pernikahan secara Islam. Iya. Ya. Sudah ada saksi, ada walinya, ada mahar. Nah, cuman mereka kan tidak boleh kumpul dulu. Karena dianggap belum mampu dia ajak berdiri sebagai sebuah rumah tangga. Nah, jadi diberikan dulu pendidikan-pendidikan oleh orang tua masing-masing. Nah, ini masalahnya adalah agar para putra-putri kita ini untuk menjaga diri dulu kan, jangan sampai terjadi perzinahan. Kemudian yang kedua ini kan untuk memperbaiki keturunan supaya jelas itu. Nah, kemudian ketiga ini kan untuk menjaga harkat dan martabat. Itu yang harus dilakukan dulu oleh orang-orang tua kita. Nah, lalu berkembang. Belakangan semakin lama ini kan semakin terkikis. Kan? Nah, bahkan sekarang seperti yang saat sekarang ini hampir tidak pernah terdengar lagi kawin gantung. Nah, terakhir seangkatan saya itu teperuput, karena saya itu kan bahasa bahasa kami teperuput gitu kan. Itu kita tidak pernah bercinta ini, bukan kawin paksa ini, diperuput ini kan. Jadi ya kalau orang bahasa sekarang cocok kunuhi itu orang tua kita ini ini sudah pantas ini. Ayo wah ini cocok ini kan dipanggil kita. Yang ke wah jemaah dia tarak berayat ya jemaah emang pada bertikah tok berayat itu kata orang tua itu kan. Jadi setelah kita menikah baru disuruh pacaran itu kan. Ini kan luar biasa filosofisnya itu kan. Wow, menarik ini. Bang Cai. Ini saya bergeser ke Bang Cai ini. Ini ternyata ini kan yang sudah lama ternyata kawin gantung ini. Nah, tapi sekarang ini bergeser, bahkan mungkin ya seperti kata Mami tadi sudah tidak pernah lagi terdengar. Tapi dengan perubahan undang-undang perkawinan usia, ini kan sudah ditingkatkan lagi. Nah, ditingkatkan lagi otomatis ini banyak fenomena yang mohon maaf pernikahan di bawah tangan sering kita sebut ya, karena tidak memiliki catatan sipil tentang pernikahannya. Gimana melihat fenomena saat ini, Bang Cai? Relevankah kawin gantung di masa kini? Itu pertanyaan penting bagi kita dalam upaya untuk mereaktualisasi dan bukan semata konseptualisasi dari sebuah pemikiran dan sebuah habitus masyarakat suku Sasak dulu. Saya melihat kalau dilihat dalam paradigma generasi Z, Alpha, mereka menganggap nggak relevan. Buat apa kita digantung, orang bisa yang memilih sendiri. Gitu. Lebih-lebih sekarang anak-anak sudah mulai terbuka wawasannya. Cuma kembali lagi-lagi bahwa kawin gantung itu bisa saja dipertahankan. Cuma saya baca dua sumber. Saya riset kecil, wawancara dengan dua tokoh mewakili dua entitas suku Sasak, maaf, yang di selatan dan di timur. Saya tanya diskusi. Memang dulu kawin gantung pernah dilakukan pada era-era Papu Balok kita zaman dulu. Ini versi 1. Tetapi kawin gantung itu tidak serta-merta dilakukan oleh ayah atau orang tuanya terhadap siapa saja yang dikehendaki. Ada prinsip sekufu dalam fikih. Sekufu artinya misalnya apakah cocok dengan nasabnya, kemudian apakah dia dari terah yang sama,
atau dilihat dari faktor ekonomi sekufu enggak, Belen enggak. Ya. Nah, versi 1 ini menyebut bahwa kawin gantung dulu yang terjadi pada masyarakat tertentu yang stratifikasi sosial tertentu. Dulu katanya, ini referensi kita kajian aja nih. Nah, kalau enggak sekufu enggak, bahkan ada laki dan perempuan yang diteteh atau dibuang karena tidak sekufu. Ya, pernah terjadi. Nah, ini satu. Tapi faktanya ini adalah walaupun feodal, ini mencirikan karakteristik budaya Sasak yang mesti kita pertahankan. Ini satu. Yang kedua, ada versi yang kedua. Versi yang kedua, tidak mesti sekufu asal orang tua menganggap bahwa cocok berdasarkan pemikiran, bahkan hitung-hitungan. Apa istilahnya dulu orang tua? Uriganya. Itu nih cocok deh. Si sepira karena kenian desa beruntung musola. Kaya raya, gitu akhirnya. Dari nama ya. Dari nama. Dari nama. Misalnya Hairil Anwar menikah sama istri saya nih cocok. Sekufu, akhirnya dikawin gantung. Ya. Walaupun usianya masih relatif kecil. Kan kawin gantung itu kan bertahan menunggu masa boleh nikah. Kalau di BKKBN sekarang kan mensyaratkan 23. Kalau tadi saya cari di beberapa referensi itu usianya minimal 21 untuk perempuan, 23, 24 untuk laki-laki. Tapi kan ini penting bahwa sekufu dalam konteks hari ini, kalau kita harus muslim tentu. Tapi kalau dulu memang sekufunya berdasarkan garis nasab menurut versi 1. Nasabnya. Artinya bahwa di situ ada dalam rangka pemertahanan zuriatnya. Zuriatnya biar tidak kemana-mana. Satu zuriat, yang kedua adalah dalam rangka pemertahanan basis ekonomi, terutama warisan yang saya dengar. Ada warisan nih kena lain, hari ruan bisa jari. Kamu udah cocok, jangan tidak sekufu. Kata ini satu. Baik. Tapi yang kedua, ada tren masyarakat Lombok Timur. Saya tahu juga dialog. Karena saya tidak pernah memahami, tidak pernah merasakan tadi cerita-cerita. Boleh asal orang tua merasa cocok, walaupun dia bukan dari golongan dari sekufu, misalnya tidak dia kaya, misalnya asal cocok orang tua menganggap, dia lakukan. Bahkan disebutkan kemarin di tahun 2024 ada kawin gantung nih. Ada kawin gantung ini. Yang perempuan dari Sakre, yang laki dari Labu Api. Perempuannya sedang sekarang saat di Saudi sekarang. Ketemu di media sosial, laki ini kekeh pengen nikahi perempuan yang sedang di Saudi. Lalu saya datangi, ikut juga pada saat itu. Tahu-taunya perempuannya tidak ada. Nah, iya, perempuannya tidak ada. Menurut mereka inilah kawin gantung. Nah, gantung ya udah sah, Nah, masih ada perempuan di sampingnya. Hijab kabul, saksi orang tua. Udah selesai. Cuma ada persoalan kita kan nggak kuasa kita kawin gantung dulu mati baru maghrib biar kita ibadah gitu ya. Nah ini terjadi ada dari 2014 dari Sakre sama Labu Api dan masih bertahan sampai hari ini. Masih ada juga ya. Belum pulang, belum bertemu hijab lakukan di jantan masih digantung. Ini satu contoh. Artinya bahwa relevankah kawin gantung hari ini? Saya kira perlu kita coba kembali perkenalkan lewat podcastnya Abang ini. Saya kira sangat penting karena saya tanya mahasiswa pernah dengar kawin gantung, nggak tahu apa dikira digantung nggak. Nah itu sudah jelaskan bahwa fenomena kawin gantung relevan dalam rangka misalnya menguatkan marwah perempuan dan laki-laki. Misalnya apa maksudnya? Kalau dulu kawin gantung kajian-kajian walaupun sudah diakadkan dalam arti ada yang versi mami sudah dinikahkan tetapi belum boleh melakukan hubungan. Yang kedua kawin gantung diikatkan tapi bukan tunangan. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.